Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, itu semua karena bukti kebaikan Tuhan. Hari ini saya kembali ada bersama dengan Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang saya sampaikan sederhana, tapi kiranya boleh jadi berkat buat setiap kita dalam menjalani hari ini. Mari kita berdoa sebelum memulai renungan pada saat ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan juga kebaikan yang Tuhan selalu kerjakan atas hidup kami. Sekarang saatnya Tuhan, kami boleh mengambil waktu sejenak untuk kami merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita melihat Mazmur 11 ayat yang pertama. Mazmur 11 ayat yang pertama dikatakan, "Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tulisan atau nyanyian dari Raja Daud. Waktu itu Raja Daud hidupnya memang tidak pernah lepas dari segala macam hal gitu ya. Walaupun dia seorang raja dengan segala macam kemudahan yang tentunya bisa dia dapat, tapi berkali-kali dan selalu dia berhadapan dengan hal-hal yang di luar harapan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 11 ayat 1 ini tadi dikatakan, "Pada Tuhan aku berlindung." Kemudian dia menyambung kalimat ini dengan berkata, "Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung." Ini mengandung arti bahwa Daud diminta untuk, bukan berarti Daud lari ya dari masalah karena diminta naik ke gunung. Ini kan secara harafiah sepertinya atau nampaknya dalam perlindungannya Daud itu, Daud kayaknya lebih nyaman kalau harus lari ke gunung begitu ya. Jadi aman. Persoalannya bukan bicara tempat, tapi ini menunjukkan kepada Daud bahwa dalam situasi yang sekarang kau hadapi, Tuhan itu mau kasih cara, atau Tuhan itu mau kasih sesuatu kepada Daud, bahwa cara Tuhan melindungi itu macam-macam. Cara Tuhan menunjukkan tempat di mana dia bisa aman itu macam-macam. Maka kali itu Tuhan meminta Daud untuk pergi saja ke gunung supaya Daud terhindar dari segala macam yang sedang dia hadapi. Sekali lagi, bukan berarti Tuhan mengajari Daud menjadi orang yang tidak berani berhadapan dengan kenyataan, bukan itu. Tetapi Tuhan mau menjadikan Daud bahwa cara Tuhan membawa Daud ke tempat-tempat yang aman itu cara-cara yang mungkin tidak pernah dipikirkan Daud sebagai seorang manusia. Tuhan bisa pakai tempat apa saja, Tuhan bisa pakai sarana apa saja untuk menolong kita, untuk melindungi kita, termasuk Daud hari itu. Lari saja ke gunung. Gambaran di sini bukan berarti kemudian gunung adalah tempat di mana Daud aman karena ada gunung, itu bukan, tapi di dalam atau di tempat di mana Tuhan tunjukkan itu, Tuhan mau bilang bahwa Tuhan juga ada di situ. Artinya bahwa bukan bicara kamu pergi ke tempat itu maka kamu aman, tapi kamu pergi ke tempat itu karena ada aku yang menyertai, maka engkau aman. Maka tempat bukanlah menjadi sesuatu yang penting, karena dimanapun tempatnya Tuhan bisa gitu meletakkan kita di tempat yang aman. Termasuk saat itu si Daud dibilang sama Tuhan, pergilah ya, pergi kamu ke gunung karena di sana kamu nanti akan aman. Tuhan mau lindungi kamu dengan cara yang seperti itu, kurang lebih demikian. Jadi tempat ya atau gunungnya nggak salah, hanya saja meninggalkan Tuhan ke tempat berlindung yang ditunjukkan oleh Tuhan itu yang salah. Artinya gini, gunungnya nggak salah, tapi akan menjadi salah ketika Daud merasa oh Tuhan sudah tunjukkan tempat itu, kemudian Daud nyaman di situ, aman di situ, dan Daud merasa bahwa gunung itu yang melindunginya, bukan Tuhan. Tapi sekali lagi di sini Tuhan mau menegaskan, memang Tuhan tidak terlihat. Dan terkadang bahkan kita tidak bisa rasakan secara kasat mata. Tapi justru tempat atau apapun yang Tuhan tunjuk untuk kita berlindung, itu menunjukkan bahwa dalam ketidakhadirannya Tuhan hadir dalam tempat-tempat itu. Tuhan hadir dalam tempat yang direkomendasikan Tuhan supaya Daud itu menjadi aman, termasuk kita. Kita nggak ngerti, Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin sekarang sedang diarahkan Tuhan untuk berlindung di satu tempat dan lain sebagainya. Bukan tempatnya yang membuat kita aman, tapi penyertaan Tuhannya yang membuat kita tetap aman di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengalami pergumulan seperti Daud, lari kepada orang,
nggak ada salahnya juga. Lari ke satu tempat juga tidak ada persoalan sebetulnya. Tapi sepanjang sekali lagi, kalau kita menjadikan semuanya itu andalan kita dan kita merasa aman dan nyaman, itu yang salah Bapak Ibu Saudara. Maka kemudian kata pemazmur adalah, pada Tuhan aku berlindung. Sekali lagi, bukan tempatnya yang membuat aku aman, tapi bagaimana Tuhan yang sudah membawa saya ke tempat itu yang membuat saya aman untuk berlindung. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mempercayakan perlindungan kita bukan pada tempat, bukan pada sesuatu, tapi mempercayakan tetap perlindungan itu hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang membawa kita ke tempat itu atau membawa kita ke tempat-tempat persembunyian untuk menjadi aman, bukan karena tempatnya sekali lagi, tapi karena Tuhannya yang menyertai kita di tempat-tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, asal kita sudah berlindung pada Tuhan, itu cukup bagi kita, tidak perlu yang lain, karena penyertaan Tuhan sudah mengcover segala sesuatunya. Perlindungan Tuhan sudah mengcover segala sesuatunya, lewat bahaya, lewat hal-hal yang mungkin unpredictable, tapi kalau ada perlindungannya Tuhan, maka kita akan menjadi aman. Dan sekali lagi, jadikan aman itu Tuhan, perlindungan itu diberikan oleh Tuhan, bukan oleh siapa-siapa. Kiranya apa yang boleh kita dengar pada siang hari ini boleh menolong setiap kita. Mari kiranya kita boleh tetap berlindung kepadanya, tetap lari padanya, dan tetap percaya bahwa perlindungan yang sejati itu cuman daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih, Engkau baik. Engkau Allah tempat perlindungan kami. Engkau yang akan menjagai kami dari hal-hal yang mungkin kami tidak tahu. Kami harus berhadapan dengan segala sesuatu yang kami gak mungkin bisa hadapi sendiri. Tapi ada Tuhan tempat berlindung buat setiap kami. Mari kiranya Tuhan Bapak, Ibu Saudara kami dimanapun berada saat ini, ketika mereka sedang dalam keadaan yang tidak aman, mari Tuhan biarlah kami lari kepadamu, berlindung kepadamu, dan mohon Engkau sendiri yang mengarahkan kami untuk tetap membawa kami ke tempat-tempat yang aman. Terima kasih. Hanya padamu Tuhan kami berlindung. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.